Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kebesaran Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Jemaat Tuhan, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang kekal, Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami bersyukur untuk kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir. Biarlah boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau berkati setiap kami Tuhan yang akan beribadah kepadamu. Biarlah kami dapat memberikan yang terbaik, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, puji Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak kita puji. Segenap malaikat
Amin. Puji Tuhan. Dia adalah Raja yang luar biasa. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat Allah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penolong hidupku, kasihmu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sama-sama katakan, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penolong hidupku, kasihmu tiada tara, berkatalah Tuhan Raja. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penolong hidupku, kasihmu tiada tara, berkatalah Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita mau sama-sama katakan haleluya. Angkat tangan kita, katakan kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang perkasa percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal kedudukan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penolong
Raja mulia. Haleluya, puji Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala cinta sujud menyembah Bapa yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, sama-sama. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah, sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Sama-sama katakan, Yesuslah Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percayai bahwa Dia Raja yang mulia. Dialah yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya.
dan kemuliaan-Mu, Imam besar Aku. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan harta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau sujud di hadapan-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja-Mu, maka jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan.
puja, mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan, mari kita mau sembah Dia. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Segala pujian dan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Kau Yesus Kristus Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkitkan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwa kami memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik.
Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur kalau kami masih diperkenankan ada di tempat ini. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya setiap pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan berbau harum di hadapan-Mu dan menyenangkan Engkau Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, tibalah kami siap untuk mendengarkan perkataan-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan isi hati-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, ajari kami Tuhan, untuk kami mau memberikan tanah hati kami yang paling terbaik. Agar ketika firman-Mu datang dalam kehidupan kami, itu boleh tertanam, boleh bertumbuh dan berbuah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan melayani pada hari ini. Kami percaya urapan Allah sudah turun atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap terima firman-Mu, kami serahkan penyampaian firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dunia semakin hari bukan semakin menyenangkan. Keadaan dunia semakin hari semakin menakutkan bagi banyak orang. Bukan hanya ada di Indonesia, tapi di benua Eropa terjadi bencana yang tidak dapat dielakkan oleh seorang pun. Baru-baru ini peristiwa di Turki meluluhlantakkan bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Hanya sekejap runtuh seperti buku berserakan. Bagaimana kita menghadapi kenyataan seperti ini? Banyak orang menjadi khawatir akan kehidupan masa depan mereka. Banyak orang menjadi bimbang, takut dengan keadaan dunia ini. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini, kita tetap memiliki Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang sangat dahsyat. Sebab di tengah-tengah dunia yang sangat menakutkan, Tuhan tetap menyediakan yang terbaik bagi umat-Nya. Apa arti Tuhan menyediakan yang terbaik bagi umat-Nya? Khusus bagi jemaat Alfa Omega. Di tengah-tengah dunia yang semakin rapuh. Kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-23. Ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5a. Kita mengawali firman Allah pagi hari ini. Mazmur 23 ayat 4 sampai 5a. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Banyak di antara kita ketika menghadapi masalah, bukannya berserah kepada Allah, tapi seringkali kita sebagai manusia, kita berandai-andai dalam menghadapi masalah. Kita sering berandai-andai diliputi dengan sebuah ketakutan, dengan sebuah kekhawatiran terhadap sesuatu yang sebetulnya belum tentu terjadi ke depan. Tapi seringkali kita lupa akan janji Allah. Kita menjadi orang-orang yang kalah di dalam peperangan. Saat masalah tiba, saat masalah datang, kita berandai-andai dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, sehingga membelenggu iman kita. Bahkan kita sudah alami depresi waktu masalah yang berat itu datang atas hidup saudara dan saya. Seringkali kita menjadi orang-orang yang depresi, yang frustrasi, melihat masalah yang datang dan kita tidak bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Tapi ingat,
Bukankah Tuhan berjanji bagi setiap orang percaya bahwa Dia menjamin hari esok umatnya. Matius 6 ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita lupa akan janji Allah. Kita lupa akan firman Allah. Seringkali kita terbelenggu dengan kekhawatiran akan hari esok. Melihat kondisi dunia seperti ini, seringkali pandangan iman kita kabur. Dan seringkali kita tidak bisa berjalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Kita khawatir akan masa depan kita. Kita khawatir akan masa depan anak-anak kita. Kita khawatir akan masa depan keluarga kita. Tapi firman Allah berkata, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Allah minta kita memijakkan kaki iman kita di dalam kebenaran firman Allah di tengah-tengah dunia yang rapuh. Di tengah-tengah dunia yang sangat menakutkan. Allah ingin gerejanya menjadi gereja yang sempurna. Gereja yang mengerti rencananya. Untuk apa? Tetap memiliki satu pandangan yang benar terhadap firman Allah. Ingat saudara, tidak ada sebuah masalah yang bisa kita pisahkan dari kasih Kristus. Artinya Allah tidak pernah melepaskan sedetik pun dalam hidup umatnya. Kita belajar dari Daud tadi. Dalam Mazmur 23 ayat 4-5a. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mengapa Daud bisa berkata seperti itu? Padahal kondisi Daud tidak baik. Kondisi Daud dalam bahaya. Tetapi Daud berkata, sekalipun aku dalam bahaya maut sekalipun. Sekalipun aku dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya. Apakah Daud sombong? Tidak. Daud tetap yakin ada penyertaan Tuhan. Daud tahu dengan pasti dia ada di dalam genggaman tangan Tuhan walaupun apa yang sedang dia alami. Daud tahu dengan pasti Tuhan menyertai setiap langkah kehidupannya. Mari kita belajar pagi hari ini seperti Daud. Apapun keadaanmu, milikilah satu pandangan iman yang positif kepada Allah. Untuk menggapai sebuah janji Allah bahwa Allah menyediakan yang terbaik bagi umatnya. Sekarang kita akan lebih dalam melihat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk melihat kebaikan Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Langkah-langkah apa? Dasar yang pertama, di tengah-tengah kita menghadapi masalah, untuk melihat kebaikan Allah, kita harus percaya ada penyertaan Tuhan. Kita harus yakin ada penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan bukan hanya pada waktu kita baik-baik, kesehatan kita baik, ekonomi kita baik, rumah tangga kita baik. Bukan hanya pada waktu kita melihat hal seperti itu ada penyertaan Tuhan. Tetapi kita akan tetap melihat walaupun dalam keadaan yang tidak baik, keadaan yang buruk sekalipun, keadaan yang mungkin membuat logika kita tidak bisa berkata, oh bagaimana ini dengan jalan keluar. Justru di situ kita melihat penyertaan Tuhan semakin sempurna dan dahsyat bagi kita. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini janji firman. Mari kalau kita tahu ada penyertaan Tuhan.
Di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, kita pegang terus janji firman Allah itu. Firman-Nya berkata, jangan takut, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Tuhan juga tidak bilang, aku Allah Bapak Pendeta David, Bapak Pendeta Semi, Ibu Pendeta Susi. Tidak, aku ini Allahmu, Allah kita semua. Allah orang percaya, Allah orang yang beriman. Dia berkata, jangan takut, jangan bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau. Saat kita berfirman, saat kita beriman, firman itu meneguhkan kita. Bahkan dia berkata, aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Di tangan kanan Allah ada apa? Amsal 3:16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya kehormatan dan kekayaan. Lengkaplah janji Tuhan itu saat Dia menyertai kita. Mari hari-hari ini jemaat Alfa Omega, juga para anak-anak Tuhan yang mendengarkan secara online, jangan kita terpuruk dengan masalah yang kita hadapi. Ingat, di tengah-tengah keterpurukan kita ada Tuhan, ada penyertaannya yang tidak pernah tinggalkan kita. Mungkin sampai hari ini keuanganmu sedang terpuruk, bisnis pekerjaanmu sedang terpuruk, sepertinya tidak ada jalan keluar. Mungkin kesehatanmu sedang terpuruk, sepertinya tidak ada kesembuhan yang sedang engkau alami. Engkau khawatir, lepaskan itu. Dia akan pegang engkau dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Artinya dia akan bisa pulihkan pekerjaanmu. Dia juga bisa sembuhkan penyakitmu. Sebab dia Allah, Allah segala makhluk. Dan baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Baginya tidak ada yang sulit. Mari tetap bangkit dan percaya bahwa penyertaannya itu tidak pernah membiarkan saudara tergeletak. Tetapi penyertaan Tuhan itu justru akan membawa saudara untuk melihat bahwa Tuhan akan menolong kita semua tepat pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11a. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jelas? Ia membuat segala sesuatu. Pekerjaanmu terpuruk, kesehatanmu terpuruk, keluargamu terpuruk. Ingat, kalau engkau tetap tahu penyertaannya tidak pernah meninggalkanmu, dan engkau tetap berpegang teguh pada janji firman-Nya, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Penyakitmu disembuhkan oleh Allah, pekerjaanmu dipulihkan oleh Allah, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari hari-hari yang sulit ini, kita semua sebagai orang percaya tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Mengapa tetap harus memiliki sebuah pengharapan kepada Allah? Karena pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat yang ke-5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Jangan berharap kepada manusia. Manusia satu kali bisa mengecewakan saudara dan saya. Tapi kalau kita berpengharapan kepada Allah, maka firman Allah berkata, pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Karena apa? Ada Holy Spirit dalam hidup kita. Ada Tuhan. Tuhan tidak jauh. Dia bilang ada penyertaannya, berarti dia dekat. Dia hanya sejauh doa saudara dan saya. Kalau dia hanya sejauh doa, maka pengharapanmu kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Kalau tidak pernah mengecewakan, berarti waktu Tuhan menyertai setiap langkahmu, Tuhan menyertai engkau, Dia melakukan mujizat. Kita lihat contoh tentang Daud bisa mengalahkan Goliat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17.
Saudara tahu Daud, orang yang kecil. Saya juga dulu gak ngerti kenapa papa mama saya namakan saya David. Ternyata saya pendek saudara, gak tinggi. Saudara-saudara saya cukup lebih tinggi, saya paling pendek seperti papa saya. Dan orang tua saya kasih nama saya Daud. Umur 5 tahun, saya sudah main kecapi, saya senang nyanyi saudara. Sesuai dengan nama yang diberikan kedua orang tua saya. Tapi itu bukan Daud yang seperti saudara lihat ini. Tapi kisah ini tentang Daud, seorang yang kecil, tidak tinggi besar, bisa mengalahkan Goliat. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal 17, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Bukan dengan pakaian perang, tapi Daud bisa mengalahkan Goliat. Dengan apa? Bawa ketapel saudara. Yang isinya apa? 5 butir batu kecil dari kali, dari sungai. 5 butir batu kecil dari sungai dibawa Daud. Sama alat yang sederhana, ketapel. Tapi pada waktu Daud menghadapi Goliat yang gagah perkasa, yang tingginya jauh berbeda dengan Daud, yang pakai pakaian perang, yang bawa tombak, lembing, pedang, semua lengkap di bawah Goliat. Tapi Goliat mati di tangan Daud dengan apa? Ketapel saudara, alat yang sederhana tidak masuk akal. Persis di dahi Goliat. Goliat yang gagah perkasa, besar, pakaian perang lengkap, alat perang lengkap, kalah, mati saat itu. Kita buktikan, kenapa Daud menang? Daud menyertakan Tuhan. Dalam 1 Samuel 17 ayat 45. Daud tahu dengan pasti waktu berhadapan dengan Goliat, Daud meninggikan Allah, ada penyertaannya. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud memakai nama Tuhan. Daud tidak pakai kekuatannya sendiri, tapi Daud pakai kekuatan Allah. Saat Daud tinggikan Allah, kemenangan terjadi. Daud bisa mengalahkan Goliat yang gagah perkasa. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan serwa sekalian alam. Nama Tuhan ditinggikan. Saat Daud tahu ada penyertanya, dia melihat penyertanya itu tidak berhenti. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan menyatakan kuasa kedahsyatannya sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Saya bertanya hari ini, mungkin engkau berkata aku tidak berhadapan dengan Goliat panglima perang. Tapi mungkin engkau sedang berhadapan dengan Goliat-Goliat dalam tanda petik. Kesehatanmu terpuruk bagaikan Goliat di depan, menutupi pandanganmu ke depan yang tidak bisa melihat apa-apa. Engkau kecil. Pada waktu engkau hadapi masalah, engkau kecil seperti Daud. Masalahmu, penyakitmu seperti Goliat di depan membentengi dan engkau tidak bisa melihat ke depan. Mungkin engkau sedang menghadapi pekerjaanmu terpuruk. Engkau sedang menghadapi Goliat-Goliat. Tanda kutip pekerjaanmu mungkin belum lancar dan terpuruk. Ingat, kalau engkau menyertakan Tuhan, Dia bisa mengambil alih semuanya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia Yehova Rabbah, Allah penyembuh penyakitmu. Dia Yehova Jireh, Allah yang memberkati dan memulihkan pekerjaanmu. Nothing impossible with God. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Sertakan Tuhan, Dia akan menolong engkau. Beri kemuliaan bagi Allah. Apakah cukup? Di balik masalah kita melihat kebaikan Allah, ada penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti menolong kita. Dan Tuhan tidak setengah-setengah menolong saudara dan saya. Lalu langkah apa lagi yang kita bawa, lakukan untuk menikmati dan melihat Tuhan itu baik di tengah masalah yang kita hadapi. Yang kedua,
Dasar yang satu, kita harus mengerti di balik masalah yang kita hadapi, kita harus tetap tahu ada penghiburan Tuhan. Ada penghiburan Tuhan di tengah masalah. Justru pada saat kekelaman sedang terjadi, Daud berkata, aku tidak takut bahaya, gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Di tengah masalah, Daud tetap yakin kuasa yang menyertainya, kuasa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dan dia tahu dia menjadi penghibur juga bagi kita semua. Tuhan tidak pernah buat masalah sehingga kita tidak mampu dan kita tergeletak dan kita kalah. Sebab apa? Ada penghiburan yang selalu membuat kita bangkit. Asal kita tetap memiliki sebuah pandangan iman yang benar kepada Allah. Dalam Matius 12 ayat yang ke-20 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Jelas digambarkan saat kita menghadapi sebuah masalah, bagaikan seperti buluh yang patah terkulai. Sudah patah terkulai, hampir roboh, tapi tidak dipatahkan seperti sumbu yang hampir pudar, nyalanya tinggal petik, tapi tidak dipadamkan. Itu cara Tuhan saat kita menghadapi proses. Kalau kita tahu ada penghiburan Allah, Dia tidak pernah tinggalkan hidupmu dan hidupku. Di situ engkau akan melihat kuasanya bekerja dan membuat engkau tidak tergeletak dan kalah dalam setiap peperangan. Kita harus sadar hari-hari ini dengan siapa kita berjalan. Bahkan janjinya, janji Allah ya dan amin untuk memberkati dan menolong kita. Firman-Nya ini lebih dari 33.000 janji, saudara. Kita tidak mungkin memiliki lebih dari 33.000 masalah. Satu masalah saja kita sudah terkapar. Dua masalah kadang-kadang kita sudah rapuh. Tapi ini janjinya 33.000 janji. Dan kalau kita tahu Dia menghibur kita dengan janjinya yang tidak pernah berubah, mari kita harus yakin saat masalah datang, persoalan menghimpitmu, engkau harus tetap pegang janji firman-Nya. Janjinya ya dan amin. Dunia belum berubah, tapi janji Allah tidak pernah berubah. Amin. Janjinya ya dan amin. Sebab itu kalau engkau sedang ada dalam kondisi gak baik, masalah menghimpitmu, jangan masalah itu engkau bawa dengan kekuatanmu sendiri. Jangan engkau merasa berduka cita terlalu lama. Engkau bawa susahmu, penderitaanmu, sepertinya gak bisa bangkit. Lepaskan itu. Ingat, pegang janji firman-Nya. Janjinya iya dan amin. Kalau Dia berkata, aku akan menghiburmu, penghiburannya luar biasa. Kita lihat Mazmur 119 ayat yang ke-50. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Penghiburan firman ini menghidupkan kembali setiap orang percaya. Kalau kita tidak pakai kekuatan kita, pakai kekuatan Allah. Sandaran kita Tuhan, andalan kita Tuhan. Pegang janji ini, pegang perkataannya. Janjinya menghidupkan kita. Artinya kita tidak dibuat tergeletak, kita tidak dibuat terkapar, kita tidak dibuat kalah. Tapi Allah sedang membuka sebuah terobosan mujizat. Dan kita kuat, kita mampu, kita bisa berjalan dalam menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Ingat, janji Allah itu bukan seperti janji manusia yang bisa berubah. Janji Allah itu murni dan luar biasa. Mazmur 12 ayat yang ke-7. Janji Tuhan
adalah janji yang murni. Bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa. Janji Allah digambarkan seperti perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur. Angka 7 berarti angka sempurna. Berarti janji Allah itu sempurna. Kalau janji Allah sempurna, penghiburannya bukan seperti manusia yang menghibur dan berhenti karena lelah menghibur. Tapi penghiburan Tuhan tiap detik ada menghiburmu. Saat engkau terbaring di tempat tidur, penghiburan itu ada, dia dekat. Saat engkau berjalan, penghiburan itu ada dan menguatkanmu. Saat engkau duduk mungkin seorang diri, tidak ada seorang pun yang menolongmu. Penghiburan itu juga datang, menguatkanmu. Penghiburan Allah itu ya dan amin. Janji Tuhan itu sempurna, sebab itu pegang. Saat hadapi sebuah masalah, ada penghiburan Allah yang akan membawa saudara dan saya, jemaat Alfa Omega, juga para pendengar online dimanapun berada, ada penghiburan yang dari Tuhan yang tidak pernah jauh dari hidupmu. Kalau ada penghiburan, berarti ada kemenangan di balik sebuah masalah. Kita lihat dalam Ayub pasal yang pertama, bagaimana Ayub seorang yang saleh, suci, jujur, baik, takut akan Tuhan, sedang menghadapi ujian. Semua habis, hartanya habis, istrinya menghujat, anaknya mati, penyakit bara ada di sekujur tubuhnya, dari ujung, dari atas kepala ini sampai telapak kaki. Penyakit gatal yang luar biasa ada dalam hidup Ayub. Ayub menghadapi sesuatu yang terpuruk. Kesehatannya tidak bagus, hartanya habis, anaknya mati. Dalam keadaan seperti itu, apa yang Ayub alami? Apakah Allah biarkan Ayub? Tidak. Waktu iblis datang mencobai Ayub dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau aku ambil semua yang ada pada Ayub, apakah dia masih percaya kepadamu? Tuhan berkata, boleh. Tapi Tuhan bilang, jangan ambil nyawanya daripadaku. Keselamatan yang Tuhan beri kepada Ayub sangat mahal. Dan itu tetap dipegang oleh Ayub walaupun ia sedang hadapi sebuah masalah. Ayub tahu Allah tidak pernah meninggalkannya. Terbukti semuanya habis. Dia terpuruk kesehatan, hartanya habis, anaknya mati. Tapi Ayub tetap memperkatakan bahasa iman. Ayub 23 ayat yang ke-10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Padahal dalam keadaan terburuk, tapi Ayub bisa berkata, seandainya Tuhan menguji aku timbul seperti emas. Dia akan bisa tahu aku akan lebih bagus menghadapi apa. Aku akan bisa mengalami dan mendapatkan yang lebih indah dari setiap masalah ini. Dibuktikan daya imannya terus naik, tidak luntur walaupun hadapi masalah. Terbukti dalam ucapannya dalam Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hebat bukan? Istrinya menghujat, anaknya mati, hartanya habis, sekujur tubuhnya kena penyakit barak, penyakit gatal yang luar biasa. Sampai dia nggak tahan, menggaru-garu badannya dengan beling. Bagaimana saudara bisa lihat keadaan Ayub pada waktu itu? Begitu berat, tapi Ayub berkata, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hal ini menarik hadirat Allah, saudara lihat. Saat Ayub beriman, saat Ayub percaya Tuhan menghibur dia, penyertaannya tidak pernah berubah.
Allah menggerakkan kuasanya menolong Ayub. Dibuktikan dalam Ayub 42 ayat yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Hebat. Engkau percaya? Engkau juga dipulihkan seperti Ayub. Mungkin keadaanmu terpuruk saat ini. Mungkin keadaanmu parah, berat. Masalahmu rasanya engkau gak mampu, gak kuat Tuhan. Tapi berkatakan bahasa iman hari ini di tengah-tengah keterpurukan dunia. Dan berkatalah kepada Tuhan hari ini, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Saya percaya masalahmu akan diubah oleh Allah menjadi sebuah berkat. Air matamu akan diubah oleh Allah menjadi sebuah mata air. Saat engkau hadapi masalah, justru engkau akan melihat penghiburan Tuhan datang untuk mengkuatkanmu dan melihat sesuatu yang lebih bagus ada di depanmu. Amin. Akhirnya apa? Bukan hanya ada penyertaan Tuhan. Bukan hanya ada penghiburan, kebaikan Tuhan di tengah masalah. Tetapi langkah yang terakhir, untuk kita bisa melihat kebaikan Allah di tengah-tengah masalah yang kita hadapi, ada penyediaan Tuhan. Kita gak perlu takut menghadapi apapun. Tuhan mempunyai langit dan bumi. Tuhan punya stok, saudara. Dia yang punya langit dan bumi. Berarti kalau dia punya langit dan bumi, dia berkuasa atas langit dan bumi. Kalau dia berkuasa atas langit dan bumi, dia mampu untuk melakukan yang tidak masuk akal oleh manusia. Karena dia yang empuhnya. Dia punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Dia tidak kehilangan berkat. Dia tidak kehilangan stok. Dia punya segala-galanya. Untuk memberkati jemaat Alfa Omega. Untuk memberkati para pendengar online dimanapun berada. Yakin ada penyediaan Tuhan di tengah-tengah masalah yang sulit. Perhatikan, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Sebagai orang-orang yang percaya. Matius 6 ayat 25 dan 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan. Dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit. Yang tidak menaburkan, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Perhatikan, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hebat bukan? Yesaya 43 ayat 4a berkata, engkau sangat berharga di mataku dan mulia. Kalau burung-burung di udara saja dia pelihara, yang tidak mengumpulkan bekal, yang tidak menanam. Bunga di padang dia pelihara, burung di udara dia pelihara. Apalagi saudara dan saya yang sangat berharga di matanya. Dia bertanggung jawab. Dia yang ciptakan kita, dia tidak pernah tinggalkan kita. Justru di tengah-tengah masa yang sulit, dunia yang sulit, dia tetap menyediakan yang terbaik bagi kita. Kalau dia menyediakan yang terbaik, dia bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Dia bertanggung jawab kepada jemaat Alfa Omega. Kalau ada penyediaan, berarti Allah bertanggung jawab, bukan? Kita lihat sebuah contoh dalam 1 Raja-Raja pasal 17 tentang Elia dipelihara oleh Allah di tepi sungai Kerit.
Ada kekeringan melanda di wilayah Samaria. Karena Ahab sebagai raja Israel berdosa, menyembah kepada Baal dan tidak menyembah kepada Tuhan. Tuhan marah. Tuhan suruh Elia pergi ke wilayah Samaria untuk memberitahukan apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Akan tidak ada embun atau hujan selama 3,5 tahun. Bayangkan saudara, 3,5 tahun tidak ada hujan. Tuhan suruh Elia, Elia nurut. Elia taat, Elia pergi ke Samaria. Kekeringan terjadi. Bagaimana Elia? Tuhan bertanggung jawab luar biasa. Ada penyediaan dari Tuhan. Tuhan bilang, engkau pergi ke tepi sungai Kerit. Air sungai itu yang akan memberi engkau minum. Apakah cukup minum? Tadi saya katakan janji Tuhan itu sempurna. Pertolongan Tuhan itu sempurna. Tuhan tidak setengah-setengah menolong. Tuhan komplit menolong. Di tengah-tengah kekeringan. Di tengah-tengah wilayah yang sangat menakutkan. Wilayah Samaria. Terjadi kekeringan, terjadi kelaparan. Apa yang Tuhan buat? Tuhan kirim burung-burung gagak, saudara. Gak masuk akal. Saya aja dengan jemaat Alpha Omega. Yang baru-baru tidak ada kenal. Kalau ibu gembala hafal banget. Saya gak bisa, saudara. Kalau yang lama saya hafal. Kalau yang baru gak hafal. Tapi ini Tuhan suruh burung-burung gagak. Gak kenal siapa Elia. Gak tahu wajahnya Elia gimana. Tapi kita lihat Tuhan yang hebat itu bekerja dengan luar biasa. Tiba-tiba burung-burung gagak itu menghampiri Elia. Pagi dan petang dipelihara, saudara. Bawa apa? Roti dan daging dikasih yang spesial. Tidak dikasih makanan sisa. Elia itu tidak dikasih makanan sisa. Tapi dikasih Tuhan spesial. Dari mana roti? Gak tahu. Itu Tuhan, cara Tuhan. Kirim roti. Kirim daging. Kasih makanan enak. Tidak dibuat kelaparan. Sampai akhirnya sungai itu airnya kering. Tuhan bawa Elia lagi ke wilayah Sarfat. Tuhan bilang, Elia, aku akan bertanggung jawab. Ada seorang janda yang memberi engkau makan. Saudara tahu janda di Sarfat itu bukan janda kaya. Seorang janda yang miskin. Dia cuma punya tepung, segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Waktu Elia berkata, aku minta minum, beri aku minum, dia beri minum. Tapi waktu Elia berkata, buatan aku sepotong roti. Apa yang dikatakan janda miskin itu? Aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya segenggam tepung dalam tempayan. Dan sedikit minyak dalam buli-buli. Setelah aku membuat untuk anakku dan aku akan mati. Janda ini miskin. Tapi dipakai Allah untuk menolong Elia. Dan ingat saudara, janda ini taat. Walaupun itu menjadi bagiannya. Dia tetap menghormati Elia sebagai asis Allah. Dia buatkan Elia. Dan apa yang terjadi? Yang seharusnya tepung dan minyak yang sedikit. Dia buat untuk anak dan dirinya. Dan setelah itu dia mati karena kelaparan. Tidak pernah habis sampai masa kekeringan itu selesai. Mengapa itu bisa terjadi? Kenapa Tuhan tidak kirim orang yang kaya? Oh enggak. Seringkali kita berpikir di tengah penyediaan Tuhan. Seringkali pandangan kita salah. Kita mengandalkan kekuatan kita. Tapi hari-hari yang sulit, andalkan Tuhan. Pegang ini. Pegang janji Allah. Kalau Elia dipelihara oleh seorang janda yang miskin. Dengan cara Allah yang gak masuk akal. Allah yang dipanggil janda Sarfat. Allah yang dipanggil Elia itu. Sama dengan yang dipanggil saudara dan saya. Dia tidak pernah berubah.
Dia berkata, sejak aku ada Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. I am that I am. Aku ada Tuhan. Mengapa semua itu bisa terjadi? Karena taat. Kedua, dia menghormati Elias sebagai hamba Tuhan. Kalau jemaat Alfa Omega ingin mengalami satu mujizat di tengah-tengah keterpurukan dunia ini, taat melakukan firman Allah. Hormati hamba Tuhan. Terlebih gembala saudara yang dipercaya untuk menggembalakan saudara. Di tengah-tengah masa yang sulit, jemaat Alfa Omega tidak pernah dibiarkan Allah. Ada penyediaan Allah, ada cara Allah yang luar biasa, yang gak masuk akal, akan dinyatakan dalam hidupmu. Sebab itu, jangan patah semangat. Ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Percayalah hari ini, ada penyertaan Tuhan. Ada penghiburan Tuhan. Ada penyediaan Tuhan. Kalau semua itu Tuhan bisa lakukan, maka Tuhan sediakan berkat bagi jemaat Alfa Omega. Juga para pendengar online dimanapun berada. Mau terima berkat saudara? Siapa yang mau terima berkat, lambaikan tangan. Saya mau. Mari kita bangkit berdiri. Kita lihat Mazmur 91. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama dengan iman. Ini berkat. Berkat bagi jemaat Alfa Omega. Berkat bagi setiap para pendengar online dimanapun berada. Dia tidak pernah berubah dengan janjinya. Mazmur 91 ayat 15 dan 16. 2, 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Siapa percaya hari ini ada penyertaannya di saat engkau menghadapi masalah? Ada penghiburan di saat engkau sedang terpuruk? Ada penyediaan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah saat engkau membutuhkan sesuatu. Ada Yesus yang tidak pernah tinggalkan sedetik pun dalam hidupmu. Kalau ia berseru kepadaku, aku menjawab. Hari ini engkau tidak berhadapan dengan, engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Apa yang sedang engkau bawa hari ini? Mungkin kesehatanmu terburuk. Mungkin pekerjaanmu terburuk. Mungkin masalahmu berat. Sepertinya rasanya gak mampu, gak sanggup. Ingat, tangannya sedang diulurkan pagi ini, menggapai setiap masalah-masalah hidupmu. Siapa yang kesehatannya terburuk, percaya dia sembuhkan engkau saat engkau ada di rumah Allah. Dia lakukan mujizat, lambaikan tanganmu, dia ada di sini. Jangan malu. Tuhan sanggup melakukan sesuatu yang ajaib. Siapa yang ingin pekerjaannya dipulihkan, semakin diberkati, lambaikan tanganmu kepada Tuhan. Tundukkan kepala, dia ada di sini. Jangan ada yang membuka mata, dia ada di sini. Dia sedang melihat pergumulan-pergumulan yang sedang engkau hadapi.
Dia sedang melihat keberatan-keberatanmu. Apa yang sedang engkau katakan kepada Tuhan hari ini, katakan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dunia boleh menakutkan, tapi engkau melihat Yesusmu tidak pernah menakutkanmu. Yesusmu sangat mengasihimu. Saat kau berdiri, Dia ada di sampingmu. Jangan jauh dari Dia. Tapi kau berkata hari ini, peluk aku Tuhan. Aku gak mampu tanpa Engkau, peluk aku Tuhan. Saat Engkau berkata peluk aku, Tuhan bertanggung jawab. Tuhan akan menyatakan yang di luar jangkauan saudara. Tundukkan kepala. Izinkan Dia menjamahmu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes, Lord. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Yes, Lord. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Saudara percaya hidup menggenapi firman. Engkau percaya tanda mujizat sedang terjadi? Kalau engkau yakin, engkau pulang sebentar, engkau lihat mujizat dan alami mujizat. Saya percaya kuasanya tidak pernah berubah. Dunia tidak pernah berubah. Sangat menakutkan. Tapi Allah dapat mengubah segala sesuatu. Yang tidak ada menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sembah Dia, Dia ada di sini. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Dia ada. Dia tinggal di hati yang rendah. Kalau engkau menyembah dalam roh dan kebenaran, di situ kebenaran akan terjadi. Mujizat akan terjadi. Oh, yes Lord. Hirabaya sangka, natakala malama sik. Hirabaya sangka, natakala malama. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah Roh Kudus. Bekerjalah dengan ajaib. Jamah. Jamah. Sembah Dia, Dia ada di sini. Sembah Dia, Dia ada di sini. Oh. Dia maksudnya. Udah banyak sangka, mata banyak sih Dia Dia ada di sini. Jangan biarkan Yesus. Jangan biarkan Dia. Dia angkat penyakitmu saat ini. Dia bebaskan rohnya. Dia puaskan engkau saat ini. Dia akan pulihkan pekerjaanmu. Dia akan pulihkan kesehatanmu. Dia segala-galanya. Mari angkat kedua tangan kita ke atas. Kita sembah Dia. Dia ada di sini. Lepaskan, lepaskan kemenangan. Lepaskan mujizat. Lepaskan mujizat. Lepaskan mujizat. Oh, ya. Oh, bless God. Mengalirlah Roh Kudus. Jamah. Mengalir. Mengalir Roh Kudus. Jamah. Jamah setiap orang. Ia lepas
lagi dengan penuh keyakinan. Bangun imanmu yang kuat kepada Tuhan pagi hari ini. Oh haleluya. Aku percaya Tuhanku. Oh Tuhan berkuasa ajaib lariku. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Dengan sorak-sorai bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah Engkau sampaikan bagi kami. Kami percaya hari-hari ini jika Engkau mengizinkan ujian itu datang bagi kami. Jika Engkau mengizinkan proses hidup itu kami alami. Dan kami mau melewatinya bersama dengan Tuhan. Dengan iman, dengan penuh keyakinan bahwa kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan ada di pihak kami. Tuhan ada bersama kami. Yesus, Engkau Allah yang luar biasa. Terpuji Engkau Yesus, terpuji nama-Mu. Teguhkan firman-Mu dalam hati setiap kami. Supaya kami menjadi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat hamba berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Dan saat ini kami berdoa Bapa di surga buat Bapak Gembala. Di mana besok ada tindakan operasi di bagian lutut hamba-Mu. Kami berdoa buat orang tua kami ini, Kau berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan telah bekerja lebih dulu sebelum dokter-dokter menanganinya. Kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, kami percaya Tuhan menyediakan segala yang diperlukan. Terima kasih Bapak, berkati tante juga yang ada, keluarga yang ada diberkati oleh Tuhan. Kami percaya semua kami di tempat ini yang ada saat ini dan di yang baik yang menonton secara live, secara online Tuhan, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjelaskan kepada kami di tengah-tengah persoalan dan masalah ada pernyataan Allah, ada pemeliharaan Allah, ada penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin Tuhan Engkau Allah yang kami sembah ada bersama dengan kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.